Bab 811, Kaisar. Mananya lenyap. Kekuatan kekejian menguasai dunia. Tidak ada gelombang kehancuran atau apapun yang keluar dari lokasi ini. Tidak, dunia di depan serangan itu lenyap begitu saja. Tubuh Gregorio telah menyusut sedikit, tapi setelah memanggil benda kecil dan menghancurkannya, tubuhnya pulih sepenuhnya. Gregorio melihat kehancuran apa yang baru saja dia timbulkan. Hanya berjarak 200.000 kilometer dari tempat ini, Gregorio bisa melihat gunung yang membeku dan juga gunung yang terbakar. Gregorio tahu tempat ini. Tempat ini adalah pegunungan api dan es, salah satu tempat terbaik untuk memahami konsep es dan api di dunia. Dan, yang paling mengejutkan, pegunungan api dan es berada di tengah-tengah menara kerajaan iklim. Namun, Gregorio berada di tengah-tengah kekaisaran istana penghakiman. Ya, seluruh dunia antara istana penghakiman dan pusat menara iklim telah lenyap. Faktanya, menara iklim sebenarnya hanya berjarak 1 juta kilometer dari istana penghakiman sekarang. Ini berarti Gregorio telah menghapus jarak lebih dari 6 juta kilometer. Berapa banyak yang meninggal? Tak terhitung. Serangan tunggal ini telah mengubah bentuk seluruh benua Atrium. Atrium sudah berbentuk agak bulat sebelum semua ini. Sekarang, pantai timur telah berpindah 6 juta kilometer ke dalam, yang berarti kurang dari sepertiga lebar Atrium. Rasanya seperti seseorang baru saja menggigit pizza. Dan lagi, istana penghakiman masih ada di sana. Untuk semua maksud dan tujuan, itu seharusnya dihancurkan seperti yang lainnya. Tapi itu masih ada di sana. Dan Gregorio bisa mengerti alasannya. Kekejian besar telah lenyap, memperlihatkan Kali yang tidak terluka. Namun, alasan dia tidak terluka tidak ada hubungannya dengan kekuatannya sendiri. Di depannya, sepasang rambut pirang melayang ke tanah. Rambut-rambut ini adalah satu-satunya bagian tubuh Adam yang bertahan. Segala sesuatu yang lain telah dikorbankan untuk melindungi Kali. Namun, Kali tidak melihat ke arah rambut atau ke arah Gregorio. Sebaliknya, dia melihat bola kecil bersinar di tangannya. Bola-bola ini disebut bola pewaris. Setiap kali Raja Penyihir meninggal, seluruh mana mereka akan diserap oleh bola ini sehingga Raja Penyihir baru dapat lahir. Namun bola ini tidak memiliki mana Raja Penyihir, melainkan mana Kaisar Penyihir. Adam telah menggunakan kekuatannya untuk mengalihkan serangan itu. Awalnya, serangan itu tidak akan menghancurkan sebagian besar dunia karena sebagian besar terfokus pada konsumsi Kali. Namun, entah bagaimana, Adam berhasil mengalihkannya, yang berarti seluruh kekuatan telah menghabiskan dunia setelah memakannya. Karena sifat kematiannya, dia tidak bisa memasukkan seluruh mana miliknya ke dalam bola warisan, namun ada cukup banyak mana di sana untuk menciptakan Kaisar Penyihir awal. Jika Adam mengorbankan seluruh mana miliknya, ledakan itu mungkin hanya menghancurkan 1 juta kilometer dunia, tapi Adam tidak bersedia. Dia ingin meninggalkan hadiahnya, meskipun banyak orang lain yang harus binasa karenanya. Dia melindungi nyawa Kali, dan dia juga meninggalkan sesuatu yang memungkinkan putranya menjadi Kaisar Penyihir, bahkan jika dia hanya menjadi Kaisar Penyihir awal. Saat Gregorio melihat semua itu, dia hanya bisa menghela nafas panjang. Dia rela mengorbankan sebagian dari dunianya, tapi dia tidak pernah ingin menghancurkannya sebanyak itu. Dia hanya ingin membunuh Kali atas perbuatannya pada Fana. Tapi sekarang, Kali masih hidup, dan sebagian besar dunia telah lenyap. Dia telah gagal total, seharusnya tidak terjadi seperti ini. WHOOOOM. WHOOOOM. Tiba-tiba, Spirit Sense Apokaliptik satu demi satu membentang melintasi medan perang. Kaisar Penyihir lainnya telah menyadari apa yang terjadi. Dan sekarang, mereka semua ada di sini. Orang pertama yang muncul jelas adalah Kaisar Menara Iklim di sebelah timur atrium. Bagaimanapun, mereka sekarang berada tepat di depan pintu rumahnya. Dia adalah seorang wanita muda cantik dengan rambut oranye yang perlahan berubah menjadi rambut biru sedingin es jika semakin ke bawah. Dia juga mengenakan seragam kerajaan iklim, jubah biru dan oranye. Ini adalah Jenny Greenhouse, permaisuri Menara Iklim. Saat ini, Jenny hanya menatap Kali dan Gregorio dengan campuran keterkejutan dan kemarahan. Kemana perginya kekaisaran baratnya? Apa yang dilakukan kedua idiot ini kali ini? Tidak bisakah mereka berdua berhenti bermusuhan satu sama lain? Sesaat kemudian, orang lain datang. Itu adalah seorang pria parubaya dengan rambut pirang dan mata hitam. Dia mengenakan jubah putih dan hitam khas keluarga Twilight Dust. Ini adalah Amon Gus, kaisar keluarga Twilight Dust. Dia hanya bisa menghela nafas saat melihat Kali dan Gregorio. Di saat yang sama, orang lain muncul. Dari selatan muncul seorang wanita parubaya yang mengenakan jubah perak keabu-abuan, dan kehadirannya saja sudah membengkokkan ruang di sekitarnya. Ini adalah Isis Neweston, permaisuri kekaisaran Event Horizon. Dia hanya memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Orang berikutnya yang muncul datang dari timur laut. Itu adalah seorang wanita dengan mata biru tua dan rambut biru tua. Jubahnya berwarna biru tua seperti rambut dan matanya. Mirip dengan Isis Neweston, dunia di sekelilingnya tampak melengkung, namun dengan cara yang berbeda. Ini adalah Bina Ching, permaisuri benteng Darkhold. Dia hanya menatap Gregorio dengan mata menyipit. Sesaat kemudian, orang lain muncul dari arah tenggara. Itu adalah wanita yang berapi-api dan agresif dengan rambut oranye dan bibir merah. Dibandingkan dengan yang lain, dia hanya mengenakan gaun pendek berwarna merah.
Ini adalah Linastra Bumuich, permaisuri Kekaisaran Gunung Sumot. Saat dia melihat ke arah Gregorio dan Kali, udara di sekelilingnya mulai melengkung karena panas yang luar biasa, dan dia hampir meledak karena amarah. Dua kaisar terakhir muncul sedetik kemudian. Dari barat datanglah seorang pria jangkung dan berotot dengan rambut hijau dan mata coklat. Dia mengenakan jubah coklat tanah dengan aksesoris hijau. Ini adalah Brutus Caesar, kaisar kerajaan daratan dan langit. Dia melihat bola di tangan Kali dan mengerutkan alisnya. Orang terakhir datang dari barat daya. Itu adalah seorang wanita tua dengan rambut biru keabu-abuan dan jubah biru keabu-abuan. Ini adalah Nifra Preston, permaisuri Kekaisaran Deep Steel. Dia tidak menunjukkan banyak reaksi ketika dia muncul, tetapi orang-orang yang mengenalnya tahu bahwa dia kesal. Semua orang ada di sini. Setiap kaisar yang hidup berkumpul di tempat ini. Bab 812, Inspeksi. Semua kaisar penyihir memandang Kali dan Gregorio. Kali hanya melihat bola di tangannya dengan mata tanpa emosi. Sepertinya dia tidak tahu apa yang seharusnya dia rasakan atau pikirkan saat ini. Brutus Caesar perlahan menarik napas, siap angkat bicara. Apa yang terjadi di sini? Namun, Brutus tidak mendapat kesempatan untuk mengatakan apapun saat Linastra meledak marah. Aku baru saja bersenang-senang memandangi matahari, dan tiba-tiba separuh dunia lenyap. Linastra berteriak, dunia di sekelilingnya bergetar karena kekuatannya. Jadi, sekali lagi, apa yang terjadi? Kau berhutang penjelasan pada kami, Gregorio, kata Kaisar Amon. Saya pikir akan lebih baik jika Anda menjelaskan kepada kami apa yang terjadi. Kami tidak ingin langsung mengambil kesimpulan di sini. Jelaskan, ucap permaisuri Nifra dengan suara dingin dan memerintah. Kali tidak terlihat seperti biasanya, itulah sebabnya semua orang bertanya pada Gregorio tentang apa yang terjadi. Gregorio memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak ingin membunuh banyak orang. Dia hanya ingin membunuh Kali. Namun, Adam, orang yang paling menghargai kehidupan, mengorbankan dirinya sendiri dan beberapa triliun nyawa lainnya demi personifikasi kematian. Gregorio tidak ingin membunuh Adam. Namun, keadaan tidak bisa diubah sekarang. Apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Beberapa menit yang lalu, Gregorio memulai, aku menemukan salah satu raja penyihir terkuatku terbunuh di kamarnya dengan mana yang dicuri. Kesunyian. Jika Kaisar belum melihat apa yang terjadi di sini, mereka tidak akan mempercayai Gregorio dengan mudah. Lagi pula, siapa yang mungkin bisa membunuh raja penyihir yang kuat di dalam kamar mereka tepat di samping Kaisar? Beberapa kaisar melirik Kali. Kematian memiliki kekuatan yang sangat misterius dan sangat sulit untuk dirasakan. Selain itu, Adam dan Kali memiliki motif yang jelas ingin membunuh raja penyihir. Jika mereka mengumpulkan mana senilai sekitar 40 hingga 50 raja penyihir, mereka dapat menjadikan putra mereka kaisar penyihir. Tentu saja, kemungkinan kenaikan Abaddon ke alam kaisar penyihir telah menjadi topik diskusi selama beberapa waktu sekarang. Kali dan Adam telah menyarankan untuk membunuh Raja Binatang untuk mengumpulkan mana yang dibutuhkan, namun Kaisar menolaknya. The Beast Kings adalah tempat penyimpanan mana di dunia. Jika kekejian membasmi lebih banyak mana, mereka cukup membunuh salah satu dari mereka untuk mengembalikan kepadatan mana di dunia ke tingkat biasanya tanpa harus mengorbankan Raja Penyihir. Jika mereka membunuh semua Raja Binatang, mereka harus segera mengurangi jumlah Raja Penyihir, yang akan berdampak buruk karena para penyihir akan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tentu saja, setelah berbicara lebih banyak, Kali menyarankan untuk mengizinkan Raja Penyihir bertarung satu sama lain demi keunggulan dan mana. Dengan demikian, ini akan adil bagi semua orang, dan semua orang akan mendapat kesempatan untuk menjadi Kaisar Penyihir. Awalnya, Kaisar setuju tetapi kemudian terjadi perbedaan pendapat yang tidak dapat didamaikan dengan Kali dalam hal penetapan peraturan. Kaisar ingin menerapkan sistem persetujuan dua partai dalam pertarungan. Kali menginginkan sistem persetujuan satu partai. Pada dasarnya, Kaisar mengatakan bahwa Raja Penyihir hanya diperbolehkan bertarung jika keduanya setuju untuk bertempur. Kali mengatakan bahwa hanya satu pihak yang perlu memberikan persetujuan karena begitulah dunia bekerja. Para kaisar membalas dengan menyatakan bahwa jika Kali menginginkan dunia seperti ini, semua orang juga boleh ikut campur, termasuk Kaisar Penyihir. Pada dasarnya disitulah diskusi berhenti untuk saat ini. Tentu saja, diskusinya belum selesai, dan banyak kaisar yang tertarik menjadikan Raja Kematian yang disucikan menjadi Kaisar Penyihir, namun mereka masih perlu menyelesaikan detailnya. Dan itu bisa memakan waktu lama. Mungkin Kali ingin menguji keadaan dengan membunuh salah satu Raja Penyihir Gregorio terlebih dahulu. Lagi pula, Kali jelas menganggap Gregorio sangat berkemauan lemah dan penurut. Lalu bagaimana jika Gregorio mengetahui apa yang terjadi? Apa yang akan dilakukan oleh pengecut yang berkemauan lemah itu? Serang dia. Puff, dia tidak punya nyali. Hal inilah yang mungkin terlintas dalam benak para kaisar. Dan kamu menyerang Kali karena itu? Amon bertanya, tanpa bukti apapun. Saya tidak peduli dengan bukti, kata Gregorio. Saya salah satu dari 10 kaisar penyihir. Saya tahu apa yang terjadi. Dia tahu apa yang terjadi. Saya tidak memerlukan persetujuan pihak ketiga ketika seseorang membunuh seseorang dari kerajaan saya. Isis, Amon, dan Jenny menarik napas dalam-dalam, Linastra mengertakkan gigi, dan sisanya memandang dengan dingin. Lanjutkan, kata permaisuri Bina dari samping.
Gregorio melirik kaisar yang berkumpul. Dia tidak percaya bahwa mereka akan tiba-tiba menyerangnya, tapi dia bukanlah orang yang mau mengambil risiko. Tentu saja saya curiga itu Kali, kata Gregorio. Para kaisar melirik Kali. Kali tidak bereaksi. Sepertinya para kaisar bahkan tidak ada di sana. Aku mengambil 2 raja penyihirnya dan membawa mereka ke istana penghakiman, lanjut Gregorio. Di mana para raja penyihir ini sekarang? Isis bertanya. Mati, kata Gregorio. Kaisar penyihir menyipitkan mata. Apa yang terjadi pada mereka? Kaisar Amon bertanya. Kalau kamu berhenti menyela, kamu pasti sudah tahu, kata Gregorio dengan nada sedikit agresif. Amon memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Lanjutkan, katanya. Ketika saya sampai di istana penghakiman, saya meminta Adam dan Kali keluar, kata Gregorio. Tetapi mereka tidak melakukannya. Mengapa tidak? Permaisuri Jenny bertanya. Tanyakan padanya. Aku tidak tahu, kata Gregorio. Kaisar fokus pada Kali. Kali tidak bereaksi. Kali, kata Bina dengan suara netral. Kali tidak bereaksi. Kali, Nifra juga berkata dengan suara dingin. Perlahan, mata Kali kembali fokus, dan dia menatap Nifra. Apa? Mengapa kamu tidak keluar ketika Gregorio memintamu keluar? Tanya Kaisar Amon. Kali melirik Gregorio. Dia tidak yakin dengan apa yang dia rasakan saat ini. Dia tidak terlalu marah karena Gregorio telah membunuh Adam. Lagi pula, dia juga ingin Adam mati. Tapi dia juga tidak suka kalau Adam sudah mati. Dia hanya tidak tahu. Aku tidak ingin meremehkan kemarahan kecil yang dilontarkannya, kata Kali datar. Gregorio tidak terkejut dengan kurangnya kemarahan Kali. Kali selalu sangat tidak wajar. Di satu sisi, sepertinya dia tidak punya emosi apapun. Kemudian, Kaisar Amon bertanya pada Gregorio. Aku membunuh 2 raja penyihir, kata Gregorio. Dia membunuh salah satu milikku. Aku membunuh 2 miliknya. Reaksi para kaisar sangat beragam. Beberapa dari mereka menganggap tindakan Gregorio tidak benar dan seharusnya dia mendapatkan bukti sebelum melakukan apapun. Beberapa dari mereka berpikir bahwa raja penyihir tidak boleh terbunuh dalam keadaan apapun. Dunia sudah cukup tidak stabil. Beberapa orang berpikir bahwa Gregorio seharusnya memusatkan kemarahannya pada Kali, bukan pada bawahannya. Namun, sebagian dari mereka juga menilai Gregorio telah melakukan hal yang benar. Itu menarik perhatian Kali, kata Gregorio. Dia keluar dari istananya, saya memonfrontasinya, dan dia menjawab, lalu bagaimana jika saya melakukannya? Kaisar yang berkumpul memandang Kali. Apakah kamu mengatakan itu? Ya, jawab Kali. Jadi, kamu membunuh Raja Penyihir Gregorio? Tanya Nifra. Tidak, kata Kali. Kesunyian. Tapi kamu bilang begitu, kata Kaisar Amon dengan alis berkerut. Ya, membuat Gregorio marah, jawab Kali. Saya tidak tahu mengapa dia ada di sini. Saya masih tidak tahu mengapa dia melakukan hal itu. Jelas sekali-kali tidak mendengarkan diskusi itu sama sekali. Hal ini membuat Kaisar berpikir. Kali mempunyai motif yang cukup untuk membunuh Raja Penyihir Gregorio. Namun, dia juga bukanlah seseorang yang banyak berbohong. Apakah dia melakukannya? Bab 813, Penghakiman. Apa yang terjadi setelah itu? Kaisar Amon bertanya. Kami bertarung, kata Gregorio. Aku menggunakan beberapa mantraku, dan dia menggunakan keadaan kejinya. Kaisar mendengarkan dengan penuh perhatian. Bagian selanjutnya adalah penyebab semua kerusakan ini. Tentu saja, aku tidak bisa menang melawan Kali dengan mantra normalku, kata Gregorio. Itulah sebabnya aku menggunakan sesuatu yang lain. Bersinar, buku hitam yang tadi muncul di depan Gregorio, dan dia memegangnya. Kaisar memperhatikan bahwa buklet itu cukup aneh. Sepertinya buklet itu bukan milik dunia ini. Apa ini? Kaisar Brutus bertanya. Alasan kenapa Lucius terus mengatakan bahwa akulah yang terkuat di antara kita. Kaisar Amon mengerutkan alisnya. Beberapa dari kalian menggunakan kekejian sebagai referensi untuk meningkatkan kekuatan kalian sendiri, kata Gregorio. Aku tidak seperti itu. Daripada menggunakan kekejian sebagai referensi, saya menggunakan Lucius. Saya adalah orang kedua di komando Lucius karena saya mempelajari bagian dari anti-sihirnya. Mata Kaisar membelalak kaget. Gregorio berhasil mempelajari sebagian anti-sihir. Anti-sihir adalah alasan utama mengapa Lucius begitu kuat. Entah bagaimana, Lucius berhasil memahami sebagian kekuatan kekejian dan mengubahnya menjadi semacam sihir. Sihir semacam ini bisa menunjukkan kekuatan kekejian, tapi ada satu perbedaan utama. Menggunakan anti-sihir tidak menghancurkan mana dunia. Lucius bisa menggunakan sebagian kekuatan kekejian tanpa harus menghancurkan dunia. Namun, tidak ada orang lain yang bisa memahaminya. Cara kerja sihir itu terlalu asing dan aneh. Itu tidak mengikuti konsep apapun, dan sepertinya tidak ada logika di baliknya. Karena itu, Lucius dipandang istimewa. Beberapa orang percaya bahwa Lucius adalah orang yang terpilih. Dialah yang pada akhirnya akan menyingkirkan dunia dari kekejian. Namun, semakin banyak orang yang percaya bahwa Lucius telah mengakses kekuatan terlarang dan bahwa dia mewakili akhir dunia. Tidak seorang pun diizinkan mengetahui cara kerja kekejian. Kekejian adalah musuh, dan kekuatan mereka dilarang. Tidak ada orang lain selain Lucius yang berhasil menggunakan anti-sihir.
Sampai hari ini. Sejak kapan? Jenny bertanya dengan kaget. Aku berhasil memahaminya sedikit di alam penyihir sejati, kata Gregorio. Lucius melihat bahwa aku bisa menggunakan dan mempelajari anti-sihir, dan ketika dia melakukannya, dia menjadi sangat mengkhawatirkanku. Dia melihat betapa banyak orang yang ingin membunuhnya karena anti-sihirnya, dan dia tidak ingin aku berbagi nasibnya. Itu sebabnya dia ingin aku berjanji untuk tidak pernah memberitahu siapapun dan menjaga rahasia ini. Setiap kali kami berpisah dan harus melawan musuh yang berbeda, saya selalu mengambil target yang paling mengancam dan bertindak seolah-olah saya menang karena keberuntungan semata. Sebenarnya, aku hanya menggunakan anti-sihir, kata Gregorio. Kemudian, Gregorio melihat buklet itu. Tentu saja, aku tidak berbakat dalam anti-sihir seperti Lucius. Karena itu, aku harus mengorbankan mana untuk menggunakannya. Seperti kekejian, Gregorio menambahkan dengan suara dingin. Kaisar lainnya terdiam. Gregorio kembali menatap mereka. Itulah mengapa saya hanya menggunakannya saat benar-benar diperlukan. Setiap kali saya menggunakannya, sebagian atrium akan hancur. Seperti hari ini, aku menggunakan mana dari dua raja penyihir yang mati sebagai bahan bakar anti-sihirku untuk membunuh Kali. Kaisar memandang Kali, dan kemudian, mereka melihat bola di tangannya. Mereka tahu apa yang diwakili oleh bidang ini. Kekuatanku sudah terkendali, kata Gregorio. Paling-paling, istana penghakiman dan sekitar 100.000 kilometer akan hancur oleh seranganku. Gregorio menarik napas dalam-dalam dan menghela napas. Tapi Adam turun tangan, katanya sambil melihat ke bola itu. Gregorio tidak lagi menganggap Adam sebagai temannya setelah pada dasarnya dia memutuskan semua kontak dengannya, namun melihat Adam mati tetap membuat Gregorio merasa sedih dan menyesal. Apalagi sejak Gregorio membunuhnya, Adam mengorbankan sebagian mananya untuk mengalihkan serangan dan memasukkan sisa mananya ke dalam bidang warisan. Dia tahu bahwa anti-sihir akan sangat merusak jiwanya, yang akan merampas kekuatan dan pikirannya. Sebaliknya, dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya untuk menyelamatkan istrinya dan memberikan putranya kesempatan untuk menjadi kaisar penyihir. Kali seharusnya mati, namun sebaliknya, Adam dan sebagian besar atrium dihancurkan. Itulah yang terjadi, kata Gregorio. Para kaisar mempunyai reaksi berbeda. Ya, Gregorio telah menghapus mana senilai beberapa raja penyihir dari atrium. Namun Gregorio awalnya hanya berniat membunuh Kali. Dan Kali kemungkinan besar adalah agresor aslinya sejak dia membunuh raja penyihir Gregorio. Adam adalah alasan mengapa sebagian besar dunia dihancurkan. Kali bersalah karena membunuh raja penyihir. Gregorio bersalah karena membunuh dua raja penyihir dan menggunakan anti-sihir. Adam bersalah karena mengalihkan kekuatan ke atrium. Semua orang bersalah. Namun, ada juga tingkat keparahannya. Siapa yang lebih bersalah? Apa yang harus dilakukan agar hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa mendatang? Pada akhirnya, semua kaisar memandang Gregorio. Meskipun Kali mungkin telah membunuh raja penyihir, Gregorio telah membunuh dua orang, menghapus mana mereka, membunuh Adam, dan menghapus lebih banyak mana dari atrium. Dengan menggunakan anti-sihir, dia telah menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada raja kekejian. Rasa bersalahnya adalah yang terberat. Kematian kaisar penyihir belum pernah terjadi sejak Lucius masih ada di dunia. Ini adalah hal terburuk yang pernah terjadi dalam 300.000 tahun terakhir. Kaisar yang berbeda berkomunikasi satu sama lain tentang cara menangani situasi ini. Mereka memutuskan untuk memaafkan Kali. Dua raja penyihir dan Adam telah meninggal. Itu sudah cukup sebagai hukuman. Dan kemudian, mereka memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap Gregorio. Gregorio, kata Kaisar Brutus Caesar dengan suara berwibawa. Kami telah mencapai konsensus tentang apa yang akan terjadi sekarang. Gregorio tidak bereaksi. Satu kaisar sudah meninggal hari ini, dan kami tidak ingin ada dua kaisar. Kali akan dimaafkan karena dia sudah membayar cukup atas kesalahannya. Karena tindakanmu yang menghancurkan sebagian besar atrium secara permanen, buku-buku tebalmu akan dilucuti. Kamu akan ditempatkan di sel isolasi, tetapi kamu masih diizinkan untuk berkomunikasi dengan dunia luar dan menjalankan kerajaanmu. Kami tidak ingin masyarakat menjadi panik atau terjadi perang. Semuanya akan tampak seperti tidak terjadi apa-apa. Tetapi selama sisa hidup alami Anda tidak diperbolehkan untuk memusuhi orang lain atau meninggalkan sel Anda. Suatu hari nanti, kami mungkin akan memaafkanmu dan mencabut hukumannya. Tetapi untuk saat ini, itulah yang akan terjadi. Tolong serahkan buku-buku tebal dan fokusmu jika ada. Kami tidak ingin lebih banyak lagi dunia yang hancur, Kaisar Brutus Caesar berbicara dengan penuh wibawa. Gregorio melirik kaisar lainnya, yang secara halus memanggil senjata mereka. Gregorio mungkin kuat, tapi dia tidak bisa melawan 7 kaisar sekaligus. Anehnya, Gregorio sepertinya tidak menunjukkan reaksi keras apapun. Dia hanya mengucapkan satu kata. Tidak. Bab 814, Tuntutan. Kaisar menyipitkan mata. Anda tidak punya pilihan, kata permaisuri Nifra. Saat ini, beberapa gambaran terlintas di benak Gregorio. Semua ini adalah foto petualangannya bersama Lucius. Semua kesenangan yang mereka alami bersama. Semua keajaiban telah mereka temukan. Semua misteri telah mereka temukan. Sungguh kehidupan yang luar biasa. Sesaat kemudian, Gregorio memandang ke langit. Dan untuk sesaat,
Gregorio tampak seperti bisa melihat melewati langit. Sebuah gambaran baru muncul di benaknya. Itu adalah gambaran dirinya dan sang bepergian melintasi bintang-bintang. Mereka menemukan binatang buas sebesar planet dan melawan dewa yang bisa mengubah atrium menjadi debu hanya dengan satu langkah. Dan mungkin, siluet di kejauhan semakin dekat dan akhirnya berubah menjadi Lucius. Mungkin, dia bisa menghidupkan kembali Lucius. Masih banyak lagi yang perlu diungkap. Masih banyak petualangan yang menantinya. Dan dia tidak akan membiarkan siapapun menghentikannya. Bersinar, sesuatu muncul di atas tangan Gregorio, dan para kaisar bersiap untuk berperang. Namun, Gregorio belum mengeluarkan senjata. Dia telah memanggil gelang. Kaisar memandangi gelang itu dengan alis berkerut. Tidak, Jenny tiba-tiba berteriak kaget. Bagaimana, kamu tidak akan melakukannya? Kenapa tidak? Gregorio bertanya dengan mata menyipit. Pada dasarnya kamu ingin aku menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Apa ruginya? Kamu mengenali gelang itu? Permaisuri Bina bertanya pada Jenny. Permaisuri Jenny mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kalian semua pernah melihatnya, dahulu kala. Gelang ini mirip dengan yang diberikan Lucius kepada pengarsip, kata Jenny. Mata kaisar membelalak kaget, dan mereka melihat gelang itu. Mereka bisa merasakannya. Setelah sekian lama, akhirnya mereka merasakannya kembali. Itu adalah sihir Lucius. Gelang ini memamerkan aura sihir Lucius. Sesaat, mata Jenny, Bina, Nifra, Isis, dan Linastra berubah menjadi patah hati dan berkabut. Mereka teringat akan kematian orang yang mereka cintai dengan sepenuh hati. Tapi kemudian, mata mereka menyipit saat menatap Gregorio. Ya, kata Gregorio, ini benar-benar sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Saat Lucius menekan pengarsip dengan gelang itu, dia memberiku gelang saudara perempuan kalau-kalau dunia dalam bahaya. Jika gelang ini kuputuskan, gelang di lengan pengarsip juga akan putus. Aku ingin tahu apa yang akan dia lakukan saat dia bebas. Aku ingin tahu apa yang bisa kamu lakukan melawan Kaisar Penyihir Puncak yang berusia jutaan tahun. Apakah dia tidak akan melakukan apapun? Atau dia akan membunuh kita semua? Tapi pertanyaan sebenarnya adalah, apakah kamu bersedia mengambil risiko itu? Kaisar mengertakkan gigi. Pengarsip adalah satu-satunya kaisar yang belum dibunuh Lucius saat itu. Alasan utamanya adalah pengarsip adalah seorang penyihir. Alasan lainnya adalah bahwa pengarsip sudah melampaui zaman kuno. Faktanya, pengarsip telah melewati beberapa era hegemoni yang tidak dapat dihentikan. Selama beberapa waktu, dia telah menjadi sasaran mantra penekan satu demi satu. Hegemon pada era tersebut selalu memungkinkan pengarsip untuk bertahan hidup, tetapi hanya dengan premis bahwa dia akan ditekan oleh mantra yang akan menghentikannya menyakiti teman-teman hegemon. Hegemon baru selalu menyingkirkan mantra hegemon lama dan menggantinya dengan mantra mereka sendiri. Hegemon terbaru adalah Lucius, dan sihir Lucius masih menekan pengarsip hingga hari ini. Pengarsip belum benar-benar bebas selama jutaan tahun sejak satu mantra penekan segera mengikuti mantra lainnya. Jika Gregorio mematahkan gelang itu, pengarsip akan benar-benar bebas. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan pengarsip, dan tidak ada yang tahu seberapa kuat sebenarnya pengarsip. Satu-satunya bukti kekuatannya adalah kata-kata Lucius. Saat itu, Lucius mengatakan bahwa dia hanya akan yakin akan kemenangannya setelah menjadi Kaisar Penyihir Puncak. Ini sungguh gila karena Lucius telah membunuh Grandmaster senjata ketika dia masih menjadi Kaisar Penyihir awal, dan pertarungannya bahkan tidak terlalu sulit kecuali satu serangan itu. Ini berarti bahwa pengarsip beberapa kali lebih kuat daripada Grandmaster senjata, yang lebih kuat dari separuh Kaisar Penyihir yang hidup saat ini. Kali dan Gregorio mungkin akan menang melawan Weapon Grandmaster hari ini, tapi mereka tidak akan menang melawan Archivist. Kamu membunuh salah satu teman kami, dan sekarang kamu mengancam kami dengan pengarsip. Linastra berteriak dengan marah. Apakah kamu gila, Gregorio? Ini tidak seperti kamu, kata Isis sambil menatap Gregorio. Dulu kamu tidak seperti ini. Kaisar lainnya menggelengkan kepala karena kecewa. Apa yang terjadi dengan Gregorio yang ceria? Kapan dia menjadi begitu jahat? Apa yang kamu inginkan? Kaisar Brutus bertanya. Kamu pasti memikirkan sesuatu. Dua hal, kata Gregorio. Pertama, menurutku dunia menjadi terlalu damai sejak kita menjadi kaisar. Kapanpun seseorang bergabung dengan kekaisaran, pada dasarnya mereka aman selamanya. Masa-masa damai tidak menghasilkan penyihir yang kuat. Saya ingin undang-undang perdamaian ditebang habis-habisan, kecuali bagi para raja dan kaisar. Para kaisar saling memandang dengan heran. Itu adalah permintaan yang aneh. Dan satu hal lagi, katanya. Gregorio menunjuk pada bola warisan di tangan Kali. Kaisar mengertakkan gigi. Jangan marah dulu, kata Gregorio. Saya tidak menuntut bidang pewaris. Kaisar menunggu penjelasannya. Saya ingin menyelesaikan konflik ini untuk selamanya, katanya. Kamu mungkin ingin memberikan bola warisan ini kepada Abaddon, tapi aku punya rencana lain. Saya tahu bahwa saya tidak bisa memaksa kalian terlalu banyak, itulah sebabnya saya bersedia memberikan beberapa kelonggaran. Abaddon seharusnya berusia sekitar 40.000 tahun hari ini. Karena Raja Penyihir bisa hidup sekitar 100.000 tahun, menurutku kita masih punya waktu. Dalam 50.000 tahun, saya ingin ada turnamen. Setiap raja di dunia akan mengambil bagian dalam turnamen ini. Dan raja terkuat akan mengambil bola warisan dan menyerapnya untuk menjadi kaisar.
Bab 815, lebih banyak raja. Di dalam Lightning Manor, penjaga, Ratu Cahaya Bintang, Raja Segudang, dan Sang sedang menunggu perintah selanjutnya. Tentu saja, Sang sebenarnya tidak terlalu menunggu pesanan. Dia ada di sini karena kebetulan dialah yang mengetahui bahwa Ratu Primordium telah meninggal. Sang tidak yakin apakah dia harus pergi atau menunggu di sini. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menunggu seperti orang lain, meskipun dia tidak terlalu cocok dengan ketiga Raja Penyihir. Tak satu pun dari mereka tahu apa yang sedang terjadi. Mereka telah menunggu selama beberapa menit tanpa terjadi apa-apa, yang berarti apapun. Siapa? Tiba-tiba, sebuah portal terbuka di samping mereka. Bang! Udara di lorong berhembus ke samping saat seseorang tiba di sana dengan kecepatan gila. Orang itu tersandung dan hampir jatuh sebelum mereka berbalik dan tersenyum canggung ke dalam portal. Mari kita bertemu lagi nanti, oke? Mereka berkata. Berhenti, dan portal itu ditutup sebelum orang di seberang bisa mengatakan apapun. Orang yang tiba di tengah lorong membersihkan keringat di dahi mereka sambil tertawa gugup dan melihat ke arah orang-orang yang berkumpul di sekitar mereka. Ketiga Raja Penyihir menatap orang baru itu dengan tatapan tajam. Orang terbaru adalah seorang pria berambut pirang, mengenakan jubah ungu khas Lightning Manor. Sang pernah melihat gambar orang itu sebelumnya. Itu adalah Amarius, Raja Cahaya Fajar, pemimpin Departemen Diplomasi. Amarius memandang yang lain dan hanya tertawa getir. Yah, mulai sekarang aku harus pergi ke Istana Penghakiman sepanjang waktu atau tidak sama sekali. Tergantung pada hasilnya. Penjaga memandang Amarius. Saya kira leluhur sedang berada di dekat Istana Penghakiman sekarang. Tentu saja, kata Amarius sambil terbatuk. Dia baru saja membunuh dua Raja Penyihir mereka. Raja Segudang menarik napas dalam-dalam, mata Ratu Cahaya Bintang melebar, dan ekspresi penjaga berubah serius. Jadi, kata Amarius perlahan sambil menatap Wester yang serius. Apakah kita sudah membunyikan alarm dan bersiap menghadapi perang? Wester berpikir, dan Raja Penyihir lainnya memandangnya. Dengan tidak adanya Kaisar Petir, Wester adalah otoritas tertinggi. Sang juga ingin mendengar panggilan Wester. Siapa pria itu? Amarius tiba-tiba bertanya sambil menatap Sang. Sarah dan Jonathan memandang Sang sejenak. Dialah yang memberitahu kami tentang kematian Fana. Tunggu apa? Amarius tiba-tiba berteriak kaget. Fana sudah mati. Jonathan mengangguk. Itulah mengapa leluhur sangat marah. Ekspresi Amarius berubah. Salah satu teman terdekatnya mati. Namun, hal itu juga menjelaskan tindakan Kaisar Petir. Omong-omong, kata Raja Segudang sambil menatap Sang. Menurutku kamu tidak perlu hadir. Dia tinggal. Raja Penyihir memandang ke arah penjaga, yang baru saja angkat bicara. Dia harus tinggal. Yang lain menunggu penjelasannya, tapi Wester tidak mengatakan apa-apa sambil terus memikirkan bagaimana melanjutkannya. Pada akhirnya, para Raja Penyihir hanya saling memandang. Tiba-tiba, keempat Raja Penyihir melihat ke atas dengan mata terkejut. Apakah kamu merasakannya? Tanya Amarius. Sesaat kemudian, beberapa Raja Penyihir keluar dari kantor mereka dan memeriksa lorong dengan indera roh mereka untuk melihat apakah sesuatu telah terjadi. Sudahlah, aku sudah mendapat jawabannya, kata Amarius. Sang tidak merasakan apapun. Apa yang telah terjadi? Sang bertanya pada Raja Segudang. Spes mana telah berubah, jawab Jonathan. Itu biasanya hanya terjadi ketika kekejian meledak. Jonathan menghela nafas. Saya hanya berharap ini tidak ada hubungannya dengan leluhur. Bagaimana bisa? Sarah bertanya. Leluhur bukanlah suatu kekejian. Aku tahu, jawab Jonathan, tapi waktunya terlalu kebetulan. Aku sudah mengambil keputusan, Wester tiba-tiba berkata, menimbulkan tatapan dari para Raja Penyihir lainnya. Kami tidak membunyikan alarm, katanya. Leluhur berpotensi dalam bahaya yang mengancam nyawa saat ini. Kita semua tidak cukup kuat untuk membantu. Kemungkinan besar, leluhur akan kembali, dan dia akan memberitahu kita apa yang harus dilakukan. Ini adalah sesuatu yang telah dia putuskan untuk dilakukan, dan dia pergi tanpa memberitahuku apapun. Artinya dia tidak merasa perlu memberitahuku, artinya dia yakin dia akan kembali hidup-hidup. Kita harus mempercayai leluhur dan menunggu dia kembali, kata Wester. Raja Penyihir lainnya saling memandang. Sungguh aneh mendengar Wester berbicara tentang kelangsungan hidup leluhur. Lagi pula, berbicara tentang kelangsungan hidup menyiratkan bahwa kematian juga bisa terjadi. Leluhur, mati, itu adalah konsep yang asing. Tapi sekarang mereka sudah memikirkan kemungkinan kematian leluhur, mereka tidak bisa mengabaikannya lagi. Bagaimana jika dia mati? Semua orang memandang Sarah yang baru saja menanyakan pertanyaan itu. Kesunyian. Kalau begitu, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengubah apapun, kata Jonathan sambil menghela nafas. Kita mungkin adalah Raja Penyihir, namun di hadapan Kaisar Penyihir, kita masih tak berdaya. Saya setuju dengan Wester, kata Amarius dari samping. Membunyikan alarm akan membuat sangat sulit untuk menyajikan keadaan baru kepada masyarakat dengan cara yang dapat diterima, dan juga tidak akan membantu jika terjadi perang. Siapa? Portal lain terbuka di samping mereka, dan mereka menoleh. Apakah aku perlu berada di sini? Apakah ini pertemuan wajib? Tidak ada seorang pun yang melewati portal tersebut, tetapi Raja Penyihir dapat melihat seorang wanita duduk di sofa mewah melalui portal tersebut. Itu adalah Emilia, Ratu Iblis Hati. Tidak, itu tidak perlu,
kata Wester melalui portal. Raja penyihir lainnya melirik ke arah Wester. Oh, oke, kata Emilia dengan nada ceria sebelum menutup portal. Sarah mengertakkan gigi, Amarius tersenyum putus asa, dan Jonathan bersikap seolah dia tidak melihat apapun. Wester mencoba yang terbaik untuk menyembunyikannya, tapi Sang bisa merasakan kekesalan, kemarahan, dan rasa jijik datang darinya. Emilia sebenarnya tidak populer di kalangan Raja Penyihir. Sang juga tahu bahwa Raja Penyihir lainnya tidak mempercayainya dengan informasi sensitif. Faktanya, mereka mungkin lebih mempercayai Sang dalam menyimpan informasi sensitif daripada Emilia. Haruskah kita memberitahu Kiran? Jonathan bertanya pada Barat. Barat hanya bisa menghela nafas. Untuk saat ini, tidak. Kita harus menunggu kembalinya leluhur. Raja penyihir lainnya tidak yakin apakah itu keputusan yang benar. Meskipun demikian, mereka mengikuti keputusan Wester dan menunggu. Dan beberapa menit kemudian, Kaisar Petir akhirnya kembali. Bab 816, Publik. Sebuah portal baru terbuka di depan para Raja Penyihir yang berkumpul, dan Kaisar Petir berjalan melewatinya. Semua orang di lorong Lightning Manor berhenti berjalan dan memandang dengan kagum pada Kaisar Petir. Semua orang tahu seperti apa rupanya, tapi sangat sedikit orang yang benar-benar melihatnya. Ketika Raja Penyihir lainnya melihatnya, sebagian besar kekhawatiran mereka hilang. Leluhur masih hidup. Portal di belakang Kaisar Petir tertutup lagi, dan dia menghela nafas. Yah, itu tadi sebuah petualangan, komentarnya. Selamat datang kembali, kata Wester sopan. Kaisar Petir tersenyum sedikit dan mengangguk ke arah barat. Siapa? Sedetik kemudian, portal lain terbuka, dan Emilia berjalan melewatinya. Berdasarkan sikapnya yang tidak terkejut saat melihat Kaisar Petir, mungkin dialah yang memanggilnya. Wah, kemudian, portal lain terbuka, dan seorang pria dengan rambut hitam dan tatapan serius berjalan melewatinya. Itu adalah Kiran, Raja Bencana. Sekarang, semua Raja Penyihir dari Istana Petir yang masih hidup telah berkumpul di depan Kaisar Petir. Kaisar Petir mengangguk sambil tersenyum. Mari kita semua bicara di ruang kerjaku. Raja Penyihir mengangguk. Sang, kata Kaisar Petir sambil memandang ke arah Sang. Tolong tunggu di sini. Aku membutuhkanmu sebentar lagi. Sang hanya mengangguk. Para Raja Penyihir, kecuali Wester, terkejut karena Kaisar Petir tidak hanya mengetahui tentang Sang tetapi bahkan ingin berbicara dengannya dalam situasi seperti itu. Dalam sekejap, pentingnya Sang melonjak dalam pikiran mereka. Kaisar Petir memimpin Raja Penyihir melewati pintu ruang kerjanya, dan Sang hanya menunggu di depan pintu. Sang tidak terlihat seperti itu, tapi dia masih khawatir tentang bagaimana kelanjutannya. Apakah Kaisar Petir curiga bahwa itu adalah dewa? Apa yang sebenarnya terjadi di Istana Penghakiman setelah Amarius pergi? Menurut Amarius, 3 Raja Penyihir telah meninggal hari ini, dan Sang ragu situasi luar biasa seperti itu akan berlalu begitu saja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Perubahan harus terjadi, Sang hanya berharap tidak ada yang mencurigainya. Lagi pula, 2 dari 4 orang yang mengetahui tentang kekuatan sens rohnya telah meninggal, dan keduanya telah terhubung dengan Departemen Pesaing, tempat Sang berada. Juga, mengapa kustodian ingin dia datang lebih awal? Sayangnya, Sang harus menunggu jawabannya. Pada akhirnya, beberapa jam berlalu sebelum pintu terbuka kembali. Raja Penyihir berjalan keluar pintu dengan alis berkerut. Tanpa berkata apa-apa, mereka membuat portal sendiri dan pergi. Kecuali kustodian, penjaga hanya melirik ke arah Sang. Leluhur ingin bertemu denganmu. Sang mengangguk dan berjalan melewati pintu. Setelah berjalan sebentar, dia sampai di ruang kerja Kaisar Petir. Pintu terbuka secara otomatis, dan Sang masuk. Silakan duduk, kata Kaisar Petir sambil menunjuk ke kursi di depan mejanya. Sang duduk tanpa berkata apa-apa. Kaisar Petir tampak gelisah saat dia menghela nafas. Selama beberapa detik, dia hanya melihat ke meja. Dan kemudian, dia tiba-tiba menyeringai. Saya memecahkan salah satu masalah terbesar kami, katanya dengan rasa percaya diri. Kita, pikir Sang. Ya, dia bertanya. Kaisar Petir terkekeh. Aku punya cara agar kamu bisa menjadi kaisar. Pikiran Sang berhenti bekerja. Apa, menjadi kaisar? Bagaimana? Apa yang telah terjadi? Sang bertanya. Kaisar Petir terkekeh dan mulai menceritakan kepada Sang segala yang telah terjadi. Ketika dia berbicara dengan Raja Penyihir sebelumnya, dia tidak menyebutkan beberapa hal. Misalnya, dia tidak menyebutkan bahwa dia telah mengancam Kaisar Penyihir lainnya dengan pengarsip. Namun, dia menceritakan segalanya kepada Sang. Sang tidak mengenal Kaisar Petir dengan baik, itulah sebabnya tingkah laku Kaisar Petir membuatnya bingung. Sang tahu betul bahwa tidak banyak orang yang mempercayainya atau memperlakukannya sebagai teman. Namun, Kaisar Petir baru saja berbicara dengan Sang tentang semua yang telah terjadi dengan nada yang sangat santai. Sepertinya Kaisar Petir sedang berbicara dengan seorang teman. Sedihnya, Sang tidak tahu bahwa keinginan terbesar Kaisar Petir adalah melakukan petualangan lagi. Tentu saja, dia telah mengatakan bahwa dia tertarik untuk meninggalkan dunia ini, tetapi Sang terlalu meremehkan seberapa besar keinginan Kaisar Petir untuk meninggalkan dunia ini. Dalam benak Kaisar Petir, Sang telah menjadi tokoh kunci. Bertahun-tahun yang lalu, Lucius adalah kunci untuk membuka pintu petualangan. Dan sekarang, Sang adalah kuncinya. Sang mewakili masa depan yang penuh kegembiraan dan kebahagiaan bagi Kaisar Petir.
Karena itu, dia melakukan yang terbaik untuk membantu Sang menjadi seorang kaisar. Setelah mendengarkan semuanya, Sang merasakan harapan, cahaya, dan ambisi. Aku meminta turnamen itu hanya untukmu, kata Kaisar Petir sambil tertawa. Tentu saja, yang lain setuju dengan relatif cepat. Mereka tahu bahwa saya mungkin memiliki seseorang yang sangat berbakat di dalam Lightning Manor karena mereka tidak bodoh, tetapi mereka tidak tahu seberapa kuat mereka. Mereka mungkin membayangkan seorang raja penyihir yang sangat berbakat yang saat ini sedang berlatih secara rahasia. Tapi mereka masih sangat percaya diri pada anak itu. Lagi pula, bahkan jika aku menghasilkan seseorang dengan 6 indera roh, mereka tetap tidak berdaya di depan seseorang dengan ketertarikan ganda untuk hidup dan mati. Kaisar Petir tertawa lagi. Untungnya, mereka tidak tahu kalau aku sudah memiliki seseorang dengan 6 sense roh. Dan terlebih lagi, orang itu hanya ada di alam ke-6. Mungkin, kamu bahkan bisa mencapai 7 kali lipat spirit sense, dan bahkan jika tidak, aku masih cukup percaya diri dengan kekuatanmu. Sang mengangguk. Terima kasih atas bantuanmu. Aku akan membalasnya di masa depan. Kaisar Petir hanya tersenyum. Lakukan saja apa yang kamu janjikan padaku di pertemuan pertama kita. Sang mengangguk lagi. Pokoknya, kata Kaisar Petir, aku ingin kekuatanmu dirahasiakan. Dan untuk itu, aku ingin kamu diumumkan ke publik dan diketahui semua orang. Sang tidak begitu yakin apa maksud Kaisar Petir. Bab 817, Kontrak. Para kaisar telah mencapai kesepakatan tentang perang. Pig Magelord yang kuat berdiri di depan lebih dari 100.000 orang. Anehnya, 100.000 orang ini bukanlah penyihir melainkan pejuang. Ada sekitar 90.000 prajurit tahap jalan sejati, 9.000 prajurit tahap impose, dan sekitar 1.000 prajurit tahap koneksi dunia. Sudah lebih dari 400 tahun sejak Sang tiba di Lightning Manor. Dengan kekayaan dan pengalaman Lightning Manor, tidaklah sulit untuk mengembangkan pasukan pejuang yang kuat. Orang yang berdiri di depan para prajurit adalah salah satu guntur dari Departemen Penelitian, dan dia bertanggung jawab atas semua prajurit. Ketika para pejuang mendengar bahwa Kaisar akhirnya mencapai kesepakatan, kegembiraan dan ambisi muncul di mata mereka. Mereka telah menunggu hampir 50 tahun untuk ini. Sekitar 50 tahun yang lalu, dunia sedang terguncang. Permaisuri kematian telah membunuh Ratu Primordium, dan Kaisar Petir telah menginvasi kekaisaran Istana Penghakiman karena hal itu. Dua raja penyihir tambahan dan bahkan Kaisar Kehidupan telah meninggal, menjadikan ini peristiwa paling penting dalam 300.000 tahun terakhir. Semua kaisar telah berkumpul dan mengambil keputusan tentang bagaimana menangani situasi ini. Pada akhirnya, mereka memutuskan bahwa hidup berdampingan secara damai tidak lagi mudah untuk dipertahankan. Orang-orang marah pada permaisuri kematian, tapi mereka bahkan lebih marah lagi pada Kaisar Petir. Jadi, Kaisar telah memutuskan bahwa perang kembali menjadi agenda. Namun, karena Kaisar penyihir dan Raja penyihir terlalu kuat, mereka dilarang terlibat dalam perang. 50 tahun yang lalu, sebagian besar dunia telah musnah akibat pertempuran antara dua kaisar. Ini merupakan sebuah bencana dan tragedi, dan dunia tidak boleh mengalami hal seperti itu lagi. Karena itu, para kaisar duduk bersama selama hampir 50 tahun, memikirkan semua detail tentang bagaimana perang akan dilakukan. Dan sekarang, mereka akhirnya mencapai kesepakatan. Semua kaisar telah menyetujui aturan yang mereka buat, sehingga tidak mungkin untuk mundur. Jika seseorang memutuskan untuk melanggar peraturan, kaisar lainnya akan memberikan sanksi yang sangat berat atau bahkan bersatu melawan kaisar tersebut. Tentu saja, perjanjian tersebut ditegakkan oleh kontrak sihir paling kuat yang pernah dibuat. Mungkin, ada cara bagi beberapa kaisar untuk menghilangkan kontrak sihir dalam pikiran mereka, tapi itu sudah diduga. Bagaimanapun, para kaisar sangat berpengalaman. Tapi kontrak itu tidak seharusnya abadi. Semua kaisar berharap bahwa setiap kaisar lainnya akan segera mulai mencari cara untuk menghilangkan dampak kontrak dari pikiran mereka, tetapi masyarakat tidak mengetahuinya. Kepada publik, kaisar telah menyetujui kontrak tersebut dan akan menepati janjinya. Lalu, apa dampak dari kontrak tersebut? Jika seorang kaisar memberikan perintah apapun yang dapat dianggap melanggar atau menyimpang dari aturan, kaisar tersebut akan mengalami koma selama 5.000 tahun. Pembatasan ini berarti kaisar harus berkomitmen penuh terhadap peraturan. Mereka bahkan tidak bisa berpikir untuk memesan apapun yang dianggap melanggar aturan. Tetapi jika salah satu kaisar berhasil membatalkan kontrak tersebut, mereka dapat mengubah aturan. Mereka dapat memberikan beberapa perintah yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan tetapi juga tidak melanggarnya. Itu adalah keuntungan yang sangat besar. Kaisar pertama yang berhasil memutuskan kontrak dalam pikiran mereka akan mendapatkan kemampuan untuk memberikan perintah kotor, merebut sebagian besar wilayah dan kekayaan sebelum yang lain menyusul. Oleh karena itu, kekuasaan kaisar juga relevan dengan konflik tersebut. Namun, kontrak tersebut masih sangat kuat, dan akan memakan waktu lama hingga kaisar pertama berhasil menyingkirkannya. Salah satu aturan dalam kontrak adalah bahwa perang harus berfokus pada orang-orang di bawah alam ketujuh. Orang-orang dari alam ketujuh diizinkan untuk berpartisipasi, tetapi itu jarang terjadi. Tentu saja hal ini sangat terbuka untuk ditafsirkan. Dengan kontrak tersebut, lebih dari 95% perang harus dilakukan oleh pasukan di bawah alam ketujuh. Namun tanpa pembatasan, seorang kaisar dapat berargumentasi bahwa 51% akan dianggap sebagai mayoritas.
Inilah kekuatan untuk memutuskan kontrak terlebih dahulu. Tentu saja, masih banyak lagi peraturan lainnya, tapi untuk saat ini, peraturan tersebut tidaklah penting. Yang penting adalah satu hal. Di depan para prajurit berdiri satu sosok berjubah putih. Itu adalah Sang. Perang akan segera dimulai, dan menurut rencana Kaisar Petir, Sang akan mengambil peran yang sangat terbuka dan mencolok dalam perang tersebut. Cara peraturan dirumuskan menguntungkan kekaisaran dengan prajurit di dalamnya. Cara tepatnya akan terungkap nanti. Inilah peraturan resmi perang, kata Guntur kepada para prajurit sambil memanggil beberapa buku kecil. Para prajurit membaca buklet, dan mata mereka mulai bersinar. Mereka bisa memberikan dampak yang sangat besar. Beberapa prajurit yang lebih cerdas juga menyadari bahwa peraturan ini menguntungkan kekaisaran yang bukan penyihir. Apakah kaisar tidak menyadari hal ini? Atau apakah mereka tidak peduli? Sebenarnya keduanya. Bahkan jika ada banyak non-penyihir di alam keenam, seberapa kuatkah mereka? Mereka tidak memiliki dasar, dan para penyihir akan menginjak-injak mereka begitu saja. Dan bahkan jika mereka memiliki kekuatan yang sebanding, berapa banyak dari mereka yang mungkin ada? Ada jutaan penyihir leluhur dan ratusan juta penyihir agung. Juga, segera setelah kontrak diputus, semua orang di bawah alam Raja Penyihir akan berhenti menjadi penting. Pada saat itu, hanya para Mage Lord yang penting. Selama perancangan mantra yang memberlakukan kontrak, semua kaisar penyihir menambahkan hal-hal kecil yang memungkinkan mereka memecahkannya lebih cepat dan mempersulit orang lain untuk memecahkannya. Semuanya percaya diri untuk memutuskan kontrak terlebih dahulu. Perang akan dimulai besok, Guntur berbicara kepada semua orang. Saya akan menugaskan Anda ke berbagai area berdasarkan distribusi zona. Zona, nah, jika seseorang melihat peta Lightning Manor dan kerajaan di sekitarnya sekarang, orang akan menyadari bahwa kerajaan petir telah terpecah menjadi banyak zona kecil dan besar. Misalnya, sudut timur laut kerajaan petir, tepat di pantai dan di perbatasan kerajaan senja-senja, memiliki zona berbentuk persegi dengan panjang dan lebar sekitar 500.000 kilometer. Zona itu ditandai dengan 6 besar. Itu berarti hanya orang-orang di alam keenam yang bisa bertarung di sana untuk menaklukkan atau mempertahankan wilayah. Setiap kaisar telah membagi kekaisaran mereka menjadi zona yang berbeda sebelum perang dimulai, dan setiap kekaisaran mengetahui tentang zona dari setiap kekaisaran lainnya. Tentu saja, kekaisaran terpaksa mendeklarasikan zona berdasarkan fokus perang. Ini berarti kekaisaran tidak bisa begitu saja mengisi seluruh zona mereka dengan raja penyihir atau penyihir tinggi yang tidak penting. Harus ada rasio tertentu pada level yang berbeda. Sekitar 50% wilayah yang berbatasan dengan kerajaan lain dinyatakan sebagai milik orang-orang di alam keenam. Sekitar 30% diperuntukkan bagi orang-orang di alam kelima. Sekitar 15% diperuntukkan bagi orang-orang di alam keempat. Dan 5% diperuntukkan bagi orang-orang di alam ketujuh. Setiap abad, kaisar dapat mendistribusikan kembali zona mereka, namun mereka harus mematuhi rasio zona ini. Itu sampai mereka memutuskan kontrak dalam pikiran mereka. Sesaat kemudian, Guntur menugaskan semua prajurit ke zona terkait berdasarkan rencana Lightning Manor. Termasuk Sang. Bab 818, Bendera. Sang duduk di puncak gunung. Segera, perang secara resmi akan dimulai. Saat ini, Sang sudah berada di dalam zona yang ditugaskan padanya. Sang telah melihat beberapa penyihir leluhur lainnya di zonanya, tetapi tidak ada satupun prajurit lainnya. Selain itu, jumlah penyihir leluhur di zona ini tidak sebanyak di zona lainnya. Bagaimana bisa? Apakah zona ini tidak penting? Tidak, justru sebaliknya. Ini mungkin adalah zona paling penting dari keseluruhan Lightning Manor. Ini adalah sudut tenggara dari Lightning Manor, satu-satunya zona yang membatasi 3 kerajaan lain, bukan 1. Zona ini tidak terlalu besar, lebar dan panjangnya hanya 100.000 kilometer, tapi ini sangat penting. Kerajaan hanya diperbolehkan menyerang wilayah yang berbatasan dengan wilayahnya sendiri. Pada saat ini, hanya sebagian kecil dari zona yang berbatasan dengan wilayah Istana Penghakiman, tetapi jika sebagian kecil itu ditaklukkan oleh Istana Penghakiman, mereka akan mendapatkan akses ke lebih banyak wilayah. Itu seperti menginfeksi kotak sudut papan catur dengan penyakit yang hanya bisa menyerang kotak yang berbatasan dengannya. Penyakit itu bisa menginfeksi 1 kotak, lalu 2 kotak sekaligus, 3 kotak sekaligus, 4 kotak sekaligus, dan seterusnya. Karena itu, Lightning Manor tidak bisa membiarkan Istana Penghakiman mendapatkan 1 wilayah pun. Itulah sebabnya Sang dan penyihir leluhur terkuat dari setiap level ada di tempat ini. Tempat ini sendiri memiliki 20 awan penyihir leluhur, dan itu gila. Namun karena itu, tidak banyak penyihir leluhur yang normal. Kita harus ingat bahwa jumlah penyihir leluhur yang normal jauh lebih besar daripada jumlah penyihir leluhur awan. Dan karena perang lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas, semakin tinggi rilamnya, maka tidak diperlukan banyak penyihir leluhur lainnya di tempat ini. Sang telah menyadari bahwa level penyihir leluhur awan di sekitarnya terbagi rata. Ada 5 penyihir leluhur puncak, 5 penyihir leluhur akhir, 5 penyihir leluhur pertengahan, dan 5 penyihir leluhur awal. Semua ini dibawa ke sini untuk mempertahankan diri dari Istana Penghakiman. Tentu saja, berdasarkan komposisi kekuatan pertahanan, terlihat jelas bahwa ini bukanlah perang biasa di mana 2 pasukan hanya saling bentrok. Sesuatu seperti itu terlalu kacau dan akan memungkinkan terlalu banyak campur tangan dari kekuatan yang tidak relevan. Selain itu,
Kekuatan kekaisaran saat ini dan masa depan seharusnya diuji dalam perang ini. Cara perang ini dilakukan jauh lebih tertib. Sang dan penyihir leluhur terus menunggu di zona mereka. Para penyihir leluhur tidak begitu yakin dengan kekuatan sang atau rencana istana petir, tapi mereka tetap mengikuti perintah. 2 jam lagi, kata Bolt yang mengawasi wilayah ini kepada semua orang. Kemudian, dia melihat ke arah sang. Saya pikir Anda harus mengibarkan bendera Anda sekarang, hanya untuk memastikan. Sang perlahan berdiri dan terbang ke arah tenggara. Dia berhenti di atas hutan lebat dan subur yang dipenuhi binatang buas yang lebih lemah. Daerah di sekitar sang sebenarnya tidak memiliki hewan atau sumber daya yang berharga, sehingga tidak penting secara ekonomi, tapi itu tidak masalah. Yang penting adalah nilai politik suatu daerah. Dan nilai politik daerah ini sangatlah penting. Faktanya, itu adalah hal yang paling penting. Panjang perbatasan yang dipisahkan oleh kedua kerajaan hanya sekitar 5.000 km. 5.000 km ini menghalangi seluruh kekaisaran untuk menyerang Lightning Manor. Sang berhenti sekitar 10.000 km jauhnya dari perbatasan istana penghakiman. Dia memanggil bendera ungu besar dan membantingnya ke tanah. Bendera besar itu memiliki angka 6 besar dan 2 bintang di atas angka 6. Keenamnya mewakili alam, dan bintang-bintang mewakili tingkat di dalam alam itu. Bendera ini adalah sesuatu yang sangat penting, dan tidak banyak tersedia di setiap kerajaan. Ini adalah bendera pembela, dan hanya ada 1 bendera per level, yang jumlahnya mencapai 5 bendera per alam. Segera setelah sang menancapkan benderanya ke tanah, sebuah penghalang dengan diameter 5.000 km muncul di sekelilingnya. Penghalangnya transparan dan belum menghalangi apapun. Tapi begitu seseorang di alam ke-6 awal masuk, itu akan ditutup. Penghalang tunggal ini menutupi seluruh perbatasan ke istana penghakiman. Jika seseorang dari istana penghakiman ingin memasuki Lightning Manor, mereka harus melewatinya. Dan kemudian, sang menunggu saja. Saat ini, semuanya tenang, tapi dalam 2 jam, segalanya akan berubah menjadi kacau. Penyihir leluhur lainnya di zona sedang menunggu di tengah zona. Karena cara perang terjadi, mereka tidak perlu menunggu di dekat perbatasan. Semua orang menunggu dimulainya. Pada saat ini, semua kerajaan menahan napas. Apa yang akan terjadi? Akankah setiap kerajaan tiba-tiba menyerang kerajaan lainnya? Apakah tidak akan ada yang langsung menyerang dan hanya melihat perkembangannya? Apakah akan ada beberapa pertempuran kecil? 2 jam berikutnya merupakan 2 jam terlama dalam hidup setiap orang. Dan ketika mereka bangun, tidak terjadi apa-apa. Kekaisaran hanya diam menunggu sesuatu terjadi. Ya, itu untuk bagian tenggara atrium. Sementara 5 kerajaan tidak merasakan apa-apa, 4 kerajaan di tengah dan barat laut atrium pasti merasakan permulaannya. Semua kaisar marah pada kaisar petir, itulah sebabnya mereka paling ingin menyerang kekaisarannya saat ini. Jadi, setiap kekaisaran lain tidak melihat terjadi apa-apa di perbatasannya. Tapi Lightning Manor, ding, 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 ding. Segera setelah 2 jam berlalu, satu demi satu orang menembak ke kerajaan petir di seluruh perbatasan mereka. Selalu hanya ada 1 orang yang maju sendirian. Ketika orang-orang di Lightning Manor melihat orang-orang ini, mereka tidak langsung menyerang. Mereka harus menunggu. Seorang penyihir tinggi dari kerajaan senja-senja berhenti 500 km di zona penyihir tinggi kerajaan petir. Kemudian, mage itu mengeluarkan sebuah bendera besar berbentuk salib dan membantingnya ke tanah. Siapa? Sebuah penghalang muncul dengan diameter 1000 km. Sama seperti penghalang sang, penghalang ini transparan dan belum menghalangi siapapun. Fluktuasi penghalang memberitahu semua orang yang melihatnya bahwa orang yang berada di tengah penghalang adalah penyihir menengah atas. Ding, ding, ding. Banyak bendera dan penghalang lainnya ditanam di tanah di sepanjang perbatasan Lightning Manor. Semua penghalang menunjukkan kekuatan orang yang mengendalikan bendera. Dan mereka menunjukkan satu hal lagi. Sebuah pengatur waktu. Itu adalah pengatur waktu yang menghitung mundur dari 60 menit. Jika orang yang mengendalikan bendera tidak sedang bertarung dan masih hidup ketika penghitung waktunya mencapai 0, semua yang ada di dalam penghalang akan diambil alih oleh kekaisaran yang menyerang. Abold melihat ke arah penghalang yang telah dibuat di zonanya dan melihat ke arah para prajurit dan penyihir yang menunggu di belakangnya. Kemudian, dia menugaskan orang-orang yang cocok untuk setiap penghalang. Seorang penyihir menengah atas melewati penghalang yang dibuat oleh penyihir menengah atas lainnya. Siapa? Segera, penghalang itu menutup dan berubah warna. Penghalang dan bendera ini dirancang oleh kaisar, dan segera setelah ditutup, mustahil bagi Spirit Sense untuk memasukinya. Itu termasuk Raja Penyihir dan Kaisar Penyihir. Hanya mana yang bisa melewatinya agar tidak membuat orang-orang di dalamnya kelaparan. Penghalang itu hanya akan menjadi transparan kembali ketika salah satu dari 2 orang itu meninggal. Hal ini untuk menjaga rahasia kekuatan prajurit pemenang dari kekaisaran lain. Tentu saja, hanya orang dengan level yang sama yang diizinkan menyerang seseorang di dalam penghalang. Dan disitulah perbedaan bendera sang dengan bendera lainnya. Bendera sang adalah bendera pembela, yang berarti dia mempunyai inisiatif. Daripada harus menunggu seseorang membuat penghalang, dia bisa memasang penghalangnya sendiri. Jika istana penghakiman mengirimkan penyihir leluhur puncak yang sangat kuat, sang tidak mungkin membunuh mereka. Tapi selama mereka hanya mengirim penyihir leluhur awal. Ini adalah pekerjaan sang. Dia sendiri yang akan memblokir kekuatan istana penghakiman. Ini adalah posisi yang paling penting.
Dan tentu saja, kerajaan lain akan memperhatikan pembela tersebut. Segera, semua orang akan tahu siapa Sang. Bab 819, Poin Kontribusi. Semakin banyak penghalang yang menjadi kabur dan tidak dapat ditembus karena semakin banyak penyihir yang mulai bertarung. Hambatan tersebut terus ditutup untuk waktu yang sangat lama. Lagi pula, pertarungan antara penyihir yang setara membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan. Namun, masih ada beberapa hambatan yang menjadi transparan dengan cepat. Dan yang mengejutkan, hampir semua penghalang ini memiliki setidaknya satu prajurit yang bertarung di dalamnya. Sekitar 50% prajurit selamat, tetapi tentu saja, banyak juga kematian di antara para prajurit. Salah satu penyihir yang baru saja menang menarik napas dalam-dalam dan melihat bendera yang ditanamnya. Lebih dari 59 menit tersisa di pengatur waktu. Saat itulah sang penyihir menyadari sesuatu, dan matanya membelalak kaget dan ngeri. Ketika semua orang telah bersiap untuk perang, mereka berasumsi bahwa mereka hanya perlu berperang satu kali. Lagi pula, duel antar penyihir memakan waktu berjam-jam, dan pengatur waktunya hanya 1 jam. Artinya, selama mereka tidak melawan seseorang yang sangat lemah, mereka hanya perlu bertarung sekali untuk menaklukkan wilayah tersebut. Tak satu pun dari mereka yang memikirkan tentang para pejuang. Mereka tahu bahwa ada jalan lain, tetapi jalan lain itu bahkan tidak relevan di alam ketiga. Berbagai tambahan, evolusi, dan sumber daya yang dapat diakses para penyihir untuk meningkatkan kekuatan pertempuran mereka jauh melampaui jangkauan siapapun di alam ketiga. Tentu saja, mereka pernah mendengar tentang beberapa prajurit, tapi mereka adalah barang koleksi paling mewah. Prajurit tidak benar-benar mencapai kekuatan penyihir, dan jika ada beberapa yang mencapainya, jumlahnya akan sangat sedikit sehingga tidak ada yang peduli. Namun, para pejuang ini muncul dalam perang. Dan sang penyihir menyadari bahwa kemungkinan besar dia akan mati hari ini. Kekuatan penyerang sulit untuk dilihat karena ada banyak cara untuk menyembunyikan aura seseorang dan intensitasnya. Namun ketika salah satu penyihir menang, musuh akan dapat mengetahui lebih banyak tentang kekuatan mereka. Berapa lama pertempuran itu berlangsung? Bagaimana kondisi kesehatan pemenang? Tentu saja, seluruh perang ini tidak hanya dilakukan oleh kekuatan kekaisaran itu sendiri. Tentu saja, jika menyangkut penyihir leluhur dan raja penyihir, mungkin tidak banyak orang yang tidak terafiliasi, tapi bagi penyihir agung dan penyihir tinggi, sebagian besar pasukan terdiri dari orang-orang yang tinggal di kerajaan tetapi tidak secara aktif bekerja untuk mereka. Tentu saja, itu hanya dihitung untuk kekuatan penyerang karena tidak ada batasan berapa banyak bendera yang bisa dikibarkan di tempat yang sama secara berurutan. Para pembela masih harus sangat kuat karena kehilangan suatu wilayah akan berdampak buruk bagi kekaisaran. Pada dasarnya, seseorang mempunyai peluang tak terbatas untuk menyerang tetapi hanya satu peluang untuk bertahan. Kecuali jika seseorang memiliki prajurit. Penyihir yang melayang di samping bendera dengan gugup melihat ke tepi penghalang transparan. Dia ingin pergi, tapi dia tidak bisa. Setelah bendera serangan dipasang, seseorang tidak bisa pergi sampai waktunya habis. Bolt memperhatikan penghalang yang menjadi transparan kembali dengan sangat cepat dan mengirimkan orang-orang yang lebih kuat. Para prajurit yang berhasil menang dengan cepat berlari ke arah sekelompok penyihir. Para penyihir membagikan poin kontribusi berdasarkan kinerja mereka, yang dengan cepat ditukarkan oleh para pejuang dengan sumber daya. Anehnya, sebagian besar sumber dayanya berupa senjata dan baju besi yang kuat. Itu karena mereka harus mempertahankan lebih banyak wilayah. Prajurit terkuat semuanya telah menandatangani kontrak yang memberi mereka sumber daya berlimpah sebagai imbalan karena harus mempertahankan Lightning Manor jika terjadi perang. Tentu saja, karena tidak pernah benar-benar terjadi perang, semua orang menandatanganinya. Itu adalah sumber daya gratis. Dan disinilah mereka sekarang. Melawan perang. Tentu saja, sebagian besar pejuang marah karena harus berperang, tetapi tidak ada jalan keluar. Mereka telah menandatangani kontrak. Namun, tidak semuanya buruk. Setiap pertempuran yang mereka menangkan memberi mereka banyak poin kontribusi, dan poin kontribusi ini pada dasarnya dapat ditukar dengan apa saja. Rencana sebagian besar prajurit adalah sama. Pertama, dapatkan senjata dan baju besi terbaik. Itu akan membantu memenangkan lebih banyak pertempuran. Sekitar 99% prajurit melakukan hal itu terlebih dahulu. Kedua, dapatkan poin kontribusi yang cukup untuk memilih lawan daripada ditugaskan. Rata-rata itu akan memakan waktu sekitar 3 pertempuran tambahan. Sekitar 50% prajurit memilih yang berikutnya. Sekitar 30% memutuskan untuk melewatkan langkah itu dan segera melanjutkan ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah terbebas dari keharusan berperang. Setelah membeli senjata dan baju besi, ini akan memakan waktu rata-rata sekitar 5 pertempuran. Orang yang memutuskan untuk membeli hak istimewa untuk memilih lawannya harus bertahan selama total 9 pertempuran sejak awal perang, sementara orang yang tidak membeli hak istimewa itu hanya perlu bertarung dalam 6 pertempuran. Namun, orang-orang ini perlu melakukan 2 pertempuran tambahan di mana lawan mereka ditugaskan, menjadikan ini sangat berisiko. 20% sisanya memutuskan untuk membeli hak istimewa untuk memilih lawan mereka tetapi tidak segera ingin keluar dari perang. Sebaliknya, mereka membeli sumber daya yang akan meningkatkan level mereka dan membantu mereka menjadi lebih kuat di masa depan. Misalnya, seorang pejuang tahap jalan sejati dapat menugaskan pembuatan teknik yang cocok untuk mereka dari Spark yang bekerja untuk Departemen Penelitian di Divisi Prajurit.
Spark adalah penyihir leluhur yang sangat kuat, dan Spark khusus ini telah bekerja untuk meneliti para pejuang selama berabad-abad. Teknik yang bisa diciptakan oleh Spark ini sangat kuat dan berguna. Selain itu, ada cara untuk membeli semacam ritual yang akan meningkatkan kekuatan jalur mana seseorang, memungkinkan seorang pejuang untuk membuat inti binatang ketika mereka menerobos ke tahap impose. Bahkan ada senjata yang bisa bergerak sendiri dan menyerap biji agar menjadi lebih kuat. Senjata-senjata ini tidak sebagus pedang Sang, tapi jauh lebih baik daripada semua senjata lain yang bisa dimiliki para pejuang. Perang ini bisa mengubah prajurit biasa menjadi jenius. Seseorang bahkan dapat membeli tempat di Lightning Manor. Sekitar 80% prajurit ingin meninggalkan perang secepat mungkin. 20% sisanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih langit. Namun, berapa banyak pejuang yang bisa bertahan? Itu masih belum diketahui, tapi ada satu hal yang pasti. Tidak akan banyak yang selamat. Perang terus berkecamuk. Dan di sudut tenggara kekaisaran, Sang juga bertempur. Babak 820, melindungi wilayah. Beberapa saat sebelumnya, pasukan besar penyihir menunggu di dekat perbatasan Lightning Manor. Ada ribuan demi ribuan. Ketika perang dimulai, semua orang melihat ke arah barat laut dengan penuh semangat. Di sana, mereka melihat penghalang besar dengan bintang 6 dan 2 besar di atasnya. Alam penyihir leluhur awal. Pilihan yang aneh, seorang wanita dengan rambut hitam dan jubah hitam bergumam sambil tersenyum. Semua orang dengan hormat berdiri di belakangnya. Dia adalah jenderal dari seluruh perang untuk Istana Penghakiman. Dia adalah salah satu raja penyihir milik Kali. Karena hanya ada satu titik penyerangan di Istana Penghakiman saat ini, Raja Penyihir tidak mempunyai banyak hal untuk diabaikan dan direncanakan. Seluruh tugasnya adalah mengambil zona ini dan mungkin beberapa lagi. Setelah itu, ahli strategi sebenarnya dapat mengambil alih karena ini akan berubah menjadi perang normal daripada duel tunggal. Seorang penyihir leluhur awal, katanya sambil tertawa kecil sambil memandang ke arah Sang di kejauhan. Saat ini, dia bisa melihat dengan spirit sense-nya karena penghalangnya masih transparan. Sang menunjukkan aura yang cukup mengesankan. Dalam keadaan normal, dia akan berpikir bahwa Sang adalah seseorang dengan spirit sense 4 kali lipat. Namun, karena ada banyak cara untuk menyamarkan dan mengubah aura seseorang, dia tidak terlalu mempercayainya. Mungkinkah ini sebenarnya domba kurban untuk mendapatkan informasi? Memenangkan pertarungan di bendera pembela saja tidaklah cukup. Seseorang juga harus memasang bendera serangan setelah itu. Mungkin juga Lightning Manor benar-benar menyiapkan semua bendera pembela mereka untuk posisi ini, menjatuhkan salah satu dari mereka satu demi satu. Semua orang tahu bahwa wilayah ini akan menjadi titik api terbesar. Mengirim seseorang dengan spirit sense 4 kali lipat ke pertempuran di tempat lain hampir pasti akan menjamin kemenangan, tapi mengirim salah satu dari mereka ke zona ini sangatlah berbahaya. Apakah ada orang seperti itu yang membela tempat ini? Mungkin, ada sukarelawan, tanya Raja Penyihir. Kelompok yang terdiri dari penyihir leluhur awal saling memandang. Penyihir leluhur yang kurang kuat memandang yang lebih kuat. Aku pergi, salah satu dari mereka, yang berdiri di belakang, berkata. Raja Penyihir memeriksa orang yang berbicara dan mencibir. Tentu, katanya sambil terkekeh. Teruskan. Terima kasih, kata relawan itu sebelum menembak ke langit dan terbang menuju penghalang. Penghalang itu dengan cepat ditutup, menyembunyikan bagian dalamnya dari orang yang melihatnya. Raja Penyihir perlahan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Bodoh, katanya. Orang yang masuk adalah seseorang yang bukan anggota langsung Istana Penghakiman. Dia adalah seorang sukarelawan. Dia jelas tidak lemah. Jika dia mencobanya, dia bisa memasuki Istana Penghakiman. Tapi dia bukanlah seseorang yang mungkin bisa memenangkan pertarungan seperti itu. Namun, Raja Penyihir tidak peduli. Pasukannya penuh dengan orang-orang yang ingin menyerang Lightning Manor. Dia bisa melempar penyihir ke bendera pembela ini, dan itu tidak masalah. Namun, dia juga memahami mengapa orang-orang ini begitu tertarik untuk menjadi sukarelawan. Lagi pula, siapapun yang memenangkan pertempuran di wilayah ini akan menerima satu mana kristal tingkat 8. Itu adalah hadiah yang sangat tinggi. Di dalam penghalang, Sang menyadari bahwa penghalang itu telah tertutup awan, yang berarti lawannya telah masuk. Sayangnya, karena luasnya wilayah, Sang belum melihat lawannya. Penghalang itu memiliki radius 5.000 km, dan Spirit Sense Sang memiliki radius 3.000 km. Butuh sedikit waktu bagi lawan untuk memasuki Spirit Sense-nya. Anehnya, butuh waktu lebih dari 2 menit bagi lawan Sang untuk memasuki Spirit Sense-nya. Sang bisa mengerti alasannya. Lawannya bergerak perlahan sambil mencoba bersembunyi dengan mantra yang membuatnya tampak seperti awan pasir. Sang dapat melihat bahwa lawannya memiliki 2 indera roh dan kemungkinan besar dia berada di kalangan atas dari orang-orang yang memiliki 2 indera roh. Tapi sama seperti Raja Penyihir, Sang tidak mempercayai akal sehatnya. Bagaimana jika ini adalah awan dari Istana Penghakiman yang menyamar? Sang perlahan berdiri dan menyiapkan suksisnya. Dia perlahan-lahan memindahkannya ke belakang. Untuk sesaat, Sang berdiri diam sambil berkonsentrasi penuh. Bersinar, suksis maju 3 kali berturut-turut dengan cepat. Bang, 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 di dalam awan pasir, pecahan mana shield yang rusak tersebar, dan bayangan hitam muncul sesaat. Saat berikutnya, awan debu menyebar, menampakkan seseorang dengan rambut coklat dan jubah coklat.
Mata orang itu terbuka lebar karena kebingungan. Sepertinya tidak ada yang masuk akal bagi mereka. Apa ini tadi? Di mana mereka? Siapa mereka? Beberapa detik kemudian, mereka hanya menggerakkan kepala dengan bingung, melihat sekeliling. Ini adalah hutan. Mengapa mereka ada di hutan? Oh, ada seekor burung. Burung yang lucu. Tunggu, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak ingat. Oh, seekor burung. Itu bagus. Sang memperhatikan pria yang kebingungan itu melihat ke depan dan ke belakang. Sepertinya dia tidak menyamarkan auranya, pikir Sang. Baru saja, Sang melepaskan semburan mana kematian dengan konsep api penyucian di kepala penyihir itu, memfokuskan segala sesuatu pada pikirannya. Hal ini pada dasarnya mengubah pria tersebut menjadi penderita penyakit Alzheimer stadium akhir dan demensia parah. Orang ini sudah pergi. Dia masih hidup, tetapi pikirannya hampir tidak ada apa-apanya. Sang dengan tenang mengisi ulang deat mananya saat pria yang kebingungan itu hanya melihat semua hal menarik di sekitarnya. Beberapa waktu kemudian, Sang duduk kembali dan memasuki dunia batinnya. Dia memanggil binatang buas dan melawannya. Mengapa Sang melakukan ini? Nah, tugas Sang adalah menjaga wilayah ini tetap aman, dan dia melakukan hal itu. Selama pertarungan sedang berlangsung, tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar wilayah ini. Tentu saja, ada batas atas berapa lama pertarungan bisa berlangsung. Batasannya adalah 1 minggu. Jika kedua kombatan masih hidup setelah 1 minggu, mereka berdua akan terbunuh oleh penghalang tersebut. Batasan panjang ini telah diterapkan sehingga pertarungan terdekat pun akan menemukan pemenang. Tentu saja, Sang akan menunggu hampir seminggu penuh sebelum membunuh lawannya. Sampai saat itu tiba, pria yang kebingungan itu bisa berkeliaran di hutan belantara semaunya. Tekanan mana miliknya menghentikan semua binatang yang sedikit berbahaya untuk mendekatinya. Untuk minggu ini, Sang hanya akan berlatih di dunia batinnya. Beberapa jam kemudian, Raja Penyihir dari Istana Penghakiman menyadari apa yang sedang terjadi dan menghela nafas. Saya tahu ini akan terjadi. Baiklah, bersiaplah untuk menunggu lama, semuanya, katanya sambil bersandar di udara seperti sedang duduk di kursi. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.